Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Surat Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik, qaulun ma'ruf, wa maghfiratun, dan ampunan, khairun, lebih baik daripada sedekah, yatabamuha ada, yang sedekah itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan bagi si penerima sedekah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya, halimun, lagi santun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita pada sore hari ini adalah setentangan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut jasa bantuan pemberian atau pertolongan kepada orang lain. Apakah mengungkit-ungkit kembali itu, menyebut-nyebut atau membilang-bilangnya lagi, habis semua amal, hapus, atau sekedar mengurangi pahalanya? Baik Bapak dan Ibu ini, ayat yang kita baca tadi kan Surat Al-Baqarah 263 membicarakan tentang manna dan adha. Al-man dalam ayat di bawah, la tubtilu sadaqatukum bil man. Yang kedua ada, pertama namanya menyebut-nyebut. Seperti menyebut-nyebut itu kita pernah berjasa atau memberikan bantuan berupa dana, uang, atau dalam bentuk kelapangan atau fasilitas yang kita berikan. Kemudian satu saat kita sebut-sebut itu, menyebut-nyebut itu kembali, namanya man. Al-man, menyebut-nyebut lagi, mengungkit-ungkit lagi. Kemudian ada pula istilah yang bernama adha. Adha adalah, ini berhubungan dengan kata-kata juga. Kata-kata yang kita lontarkan, yang kita keluarkan itu sakit, tersakit hati penerima. Apakah kata kasar atau membentak-bentak, yang penting orang itu merasa tidak nyaman dengan pembicaraan kita. Itu namanya azab. Kedua-duanya dalam ayat di bawah bisa membatalkan, di mana ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan nilai-nilainya atau balasannya di sisi Allah
Kalau apa yang kita berikan tidak batal, sudah terima, sudah dipakainya, bahkan sudah habis. Yang batal itu nilai, balasannya si Allah batal. Ayat ini kan mengatakan tentang sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Sedekah itu ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk immateri. Lazim atau kebanyakan daripada masyarakat memahami sedekah itulah materi saja. Kasih uang recehan. Apalagi orang sering meminta-minta sedekah, lalu kita beli. Iya, tapi sedekah bukan hanya itu. Secara bahasa sedekah itu katanya benar. Dikatakan pemberian kita, bantuan kita, pertolongan kita atau apapun yang kita perbuat yang baik-baik kepada orang lain dikatakan dengan sedekah. Karena orang yang melakukannya itu dia membenarkan adanya balasan Allah. Dia membenarkan itu meyakinkan adanya kehidupan akhirat yang akan dia terima berupa pahala nanti. Jadi yang mendorong orang untuk bersedekah, kalau bahasa Indonesia ini kan sedekah. Asalkan sedekah. Dikatakan dia sedekah karena yang mendorongnya, yang menggerakkan, yang memotivasinya untuk memberi sesuatu itulah karena adanya keyakinannya, adanya pembenaran dari hatinya ini ada balasan daripada Allah, ini ada pahalanya, ini ada ganjarannya, lalu diberinya baik berupa materi ataupun yang tidak berupa materi, jasa, bantuan, pertolongan, kelapangan, kemudahan, itu semuanya sedekah yang timbul daripada keyakinan. Dia berbeda dengan infak. Sedekah itu istimewa. Sedekah kan dibagi-bagi nanti. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Kalau sedekah wajib, zakat. Zakat disebut dengan sedekah wajib. Seperti dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah di situ maksudnya zakat. Ada nanti sedekah berupa wakaf. Wakaf juga sedekah. Namanya sedekah jariyah. Kenapa wakaf namanya sedekah jariyah? Karena yang kita berikan itu akan terus mengalir pahalanya, balasannya. Walaupun seseorang itu sudah mati sekian puluh ribuan tahun, jari mengalir. Wakaf, sedekah jariyah, mengalir terus. Ganjarannya selagi dipakai, selagi dimanfaatkan, selagi dipergunakan oleh orang-orang atau siapapun yang di belakang, maka terus mengalir faedah manfaat jariyah. Kemudian sedekah tatawwu, sedekah sunat berupa infak. Ini sifatnya sukarela, namanya tatawwu. Tatawwu. Apa tatawwu? Kalau diterjemahkan bahasa kita sukarela. Melakukan sesuatu karena keinginan untuk melakukannya. Tidak wajib. Tidak ada penekanan. Kita ingin melakukannya ingin melebihi daripada kadar yang wajib. Berdasarkan ketaatan keinginan kita untuk melakukannya. Namanya tatawwu. Tatawwu itu
ada salat tatawwu, ada puasa tatawwu, ada sedekah tatawwu. Karena sebanyak sukarela tidak wajib. Maka pemberian-pemberian biasa namanya sedekah tatawwu, termasuk dalamnya infak. Nah, ketika kalau kita memberi ke masjid, misalnya terjelaskan sedekahnya berupa tatawwu infak atau berupa wakaf, jelas-jelasnya, supaya pengurus masjid nanti jangan salah pakai. Sebab wakaf juga namanya sedekah. Menurut pendapat saya, kotak masjid itu harus dipisahkan, yang wakafnya dengan sedekah lain. Bahwa wakaf itu tidak bisa dipakai ini. Ini teh manis tidak boleh dibelikan di sini. Wakaf tidak boleh uang wakaf diambil. Kenapa? Walaupun wakaf itu juga namanya sedekah, secara khusus wakaf itu tersendiri. Secara bahasa wakaf itu habsu, menahan. Saya wakafkan ini. Ini boleh diwakafkan. Waqafa berhenti, menahan. Wukuf berhenti, wukuf ya Rabbah, berhenti ya Rabbah. Tanda wakaf, tanda berhenti bisa Quran. Mauqif, tempat berhenti. Mewakaf berhenti apa? Saya berikan ini, barangnya ditahan, tidak dijual, tidak diwariskan, tetapi hasilnya, faedahnya, manfaatnya, gunanya pakai. Saya wakafkan sebidang tanah, barangnya ada di situ, tidak boleh diroba-roba, diperdagangkan, diwariskan, dikasih-kasih, dibagi-bagi, tetap tertahan asli, diwakafkan, ditahan. Lalu apanya? Faedahnya, manfaatnya, gunanya, pakai. Itu makanya masjid namanya harta wakaf. Masjid harta wakaf, bukan milik siapa-siapa. Dan tidak boleh satupun yang mengklaim masjid itu milik. Sebab masjid itu wakaf, harta wakaf kaum muslimin, yang boleh dipakai dan dipakai oleh siapa saja, asalkan dengan tujuan baik, maksud baik, dengan cara yang baik. Siapapun yang menyumbangkan hartanya masjid itu adalah wakaf. Kan kotaknya sebenarnya yang diwakafkan itu bukan uang, bukan. Yang diwakafkan itu pun barang, tapi barang tidak bisa ada kalau tidak ada uang. Misalnya saya berwakaf 1 juta. Tujuan saya berwakaf itu sebenarnya untuk pagar. Berarti yang saya wakaf itu sebenarnya pagar. Nah, ini uang pemilik pagar. Kalau kita sekarang sedang membenahi bagian atas, saya berwakaf 50 juta. Bukan uang yang saya wakafkan, tapi barang seharga 50 juta. Tidak boleh untuk air. Ini untuk air. Tidak boleh bagi harta wakaf untuk air. Karena habis, tidak tertahan. Kalau gelas diwakafkan, gelas barang wakaf dan pelihara barang wakaf. Tapi uang wakaf tidak boleh diberikan ke air, ke gelasnya boleh. Karena harus tetap ada aslinya, tetap tertahan. Pakailah ini. Muncul siapa saja boleh pakai. Untuk minum siapa saja boleh. Tidak masalah. Jika kotak wakaf itu jalankanlah, tapi jangan pakai uangnya untuk sesuatu yang bisa habis. Atau cepat habis. Pakailah untuk yang bertahan lama. Itu gotong royong. Bila gotong royong, beko warekai, gotong royong mengambil tadi. Beli nasi jangan pakai wakaf.
Kalau infak boleh. Infak boleh. Karena diganti berupa infak, boleh. Infak itu sifatnya tidak wakaf. Kenapa boleh? Siapapun yang bekerja di masjid, siapa yang mulai masjid, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh gaji, boleh dipakai itu. Kenapa? Tidak mungkin orang menghabiskan waktunya siang malam di masjid, mengolah masjid, masuk masjid, sementara dia kosong melompong saja uang saku yang ada. Habislah dia, matilah anak bininya. Boleh, asalkan nanti jelas pembagian atau berjelas-jelas. Nah, itu bukan wakaf diambil, berupa sedekah tatawwu itu dari. Itu tentang sedikit beda antara sedekah itu. Ada sedekah wajib, ada sedekah jariyah, ada sedekah tatawwu. Ada juga sedekah yang berupa tidak kebendaan, menolong orang, melapangkan orang, berbuat ihsan baik kepada orang. Bahkan dikatakan senyum juga sudah sedekah. Tapi orang kaya jangan senyum-senyum saja. Orang kaya itu sedekahnya bukan senyum. Itu orang kaya dipilih itu sedekah yang paling enten, sedekah tidak bermodal, senyum-senyumnya katanya. Awalnya simpan namanya. Sedekah orang kaya, infak orang kaya, infak orang yang berkekurangan yang kaya itu. Melapangkan orang, membantu orang, meringan orang, berwajah seri, berwajah berseri-seri, senyum. Senyum tidak materi, wajah cerah tidak materi, memberi kesempatan orang duduk tidak, membantu orang menaikkan barangnya tidak materi. Itu sedekah yang tidak berupa materi. Kedua jenis sedekah, jangan dibatalkan, la tubtilu, jangan kamu batalkan. Apa pembatalnya? Itu dari menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit itu dua. Pertama, menyebut supaya dia tahu, paham dari mana asalnya, sumbernya, agar dia bisalah mengucapkan terima kasih atau apa, atau untuk mengasih pengajaran kepadanya, atau didikan arahan, boleh disebut. Boleh. Kembali itu kepada niat orang menyebut-nyebut. Tapi kalau tujuan menyebut-nyebutnya dibaca-baca, dibilang-bilang lagi untuk melahirkan suatu sikap tertentu, seperti bahasa kampung, kondak aden dulu, kondak aden membantu, menolong, bagaimana begini. Pokoknya adalah tujuan supaya jasanya, pengorbanannya, kebajikannya, bantuannya, pertolongannya dikenal. Batal dia. Karena supaya ini sudah beda, agar dihargai, agar dijasai, agar dia nanti dihormati, jangan dipanjang oleh kecil saja. Kan ada yang merintis seperti itu. Begini, bagaimana, begitu, sehingga punya orang hormat kemudian, salut lah kemudian. Kalau tujuannya untuk itu ya bisa. Tapi tujuannya untuk menjelaskan asal muasal, sumber-sumber, agar jelas pendataannya. Atau mengajari orang, seperti mengajari kemenakan, mengajari dan sana. Disebutkan kembali apa yang telah kita lakukan, agar nasihat sadar. Jangan dia berlaku sombong segala macam, rasanya tak salah. Itu namanya bil manni. Mengungkit-ungkit, membilang-bilang, menyebut-nyebut pemberian sedekah. Nah, kata sedekah itu orang makanya mau bersedekah karena dia membenarkan, meyakini adanya pahala balasan ganjaran daripada Allah dunia dan akhirat. Yang kedua adza bil manni wal adza. Ada kata-kata menyakitkan sebenarnya. Kata-kata yang menyebabkan seperti sakit. Kok kasar, kita bentak, kita hati.
Pokoknya kata-kata itu tidak bisa diterima. Tapi dia tidak bisa balas. Dia tidak bisa menjawab karena dia butuh uang. Dipakoknya tarimo sih. Pokoknya biarlah. Pokoknya teliti. Ada. Kedua-dua ini manni wal adha disamakan dengan riya. Disamakan riya. Kadzi yunfiqu ma lahu riya. Riya memperlihatkan atau agar dilihat. Riya melihat. Dia bekerja, dia memberi, dia membantu, dia berbuat, dia menolong riya. Ingin dilihat atau ingin memperlihatkan. Sehingga motivasinya adalah balasan manusia. Ketiga-tiganya sama. Manni, adha, riya. Sama-sama manusia, sama-sama membatalkan. Yang terbaik bagaimana? Kita jelaskan ini. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas. Dalam ayatnya 264 kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fataraka salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Saya ingatkan kepada famathaluhu kamathali safwan. Safwan itu batu. Kalau saya buatkan ini contohnya ini batu safwan, tapi batunya tidak berpori, tidak ada retak, tidak ada cekukan, licin, berpori tidak, berlubang tidak, retak tidak. Licin namanya safwan. Batu seperti itu tidak menahan apapun yang terletak di atasnya, dan tidak menahan. Tidak menahan. Di atas batu tadi, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, di atasnya ada debu. Ada debu di atasnya. Debu yang berada di atas batu licin itu tidak ada yang menahan. Tidak ada yang menahan karena batunya licin. Datang angin, tabang. Nah, kemudian fa asabahu wabil, ditimpa oleh hujan lebat, hujan mengelosok. Fatarkahu salda, maka tinggallah batu itu menjadi licin lagi. Tidak ada bekas-bekas sedikit pun, tidak ada bekas debu atau tanah yang ada di situ. Itulah perumpamaan orang yang bersedekah kemudian diiringkannya atau diungkitnya lagi, disebut-sebut lagi, atau kata-kata menyakitkan atau riya. Tiga-tiga sama-sama habis. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak ada kuasa lagi untuk menahan. Habis itu. Sebab apa? Kalau bersedekah, ya sedekah. Sedekah itu kan lahir pada pembenaran kita, keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada balasan Allah. Ya sudah, balasan Allah saja. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukur. La nuridu, kami tidak menginginkan daripada kamu itu jasa, balasan, apapun bentuk balasan. La nuridu minkum jaza. Ini kan surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri.
Kami tidak inginkan daripada kamu, hai kamu orang yang kami beri, kami bantu, kami tolong, kami ringankan. Jaza itu balasan. Balasan itu apapun yang kita terima lantaran kita memberi. Anggukan jaza juga, senyuman jaza juga, disapanya jaza, disapanya jaza, dilapangkannya jaza, diantarkannya kalamai jaza juga. Jaza, apapun yang kita terima lantaran kita memberi, namanya jaza. Nah, la nuridu minkum, kami tidak menginginkan daripada kamu lantaran kami memberi kamu, membantu kamu, menolong kamu, adanya balasan apapun bentuk balasan. Kalau itu lantaran kami memberi, kami tidak harapkan itu. Kalau dia memberi urusannya, yang tanya kue pencuang ke mawak terserah, itu urusannya. Yang tanya lamang, apa yang rugi, tidak masalah. Karena kita menolongnya, membantu kembali, datangnya ke rumah membawa tentengan, di bawahnya singa ayam, dia tes singa, di bawahnya nasi, tes singa ayam, satu gorengan, itu kuat itu. Yang tak rumah tidak masalah, karena kita tidak menghendaki itu, dia yang ingin membalasnya, tidak masalah. Dia sekedar tanda terima kasih, tidak masalah. Yang masalah adalah la nuridu, kami tidak menginginkan apapun lantaran kami berbuat ini. Ini yang sulit. La nuridu minkum jazaa wala syukur, dan tidak pula ucapan terima kasih, apapun bentuknya terima kasih. Kenapa begitu kata mereka? Karena mereka hanya harapkan balasan Allah di akhirat. Karena sebenarnya balasan nanti di akhirat. Di dunia sudah ada, tapi sebenarnya balasan nanti di akhirat. La nuridu minkum jazaa wa syukur. Ini yang sulit bagi kita yang bersedekah. Kadang-kadang suka telompek menjawab, mencelik menjongik. Oh ni mana? Nah, kalau dia ni pada aku dulu entah kejadian. Pandai dia mengelanti aku. Ya kadang-kadang suka suga aja. Dulu disuga cek dipuga. Kali itu yang keluar cepat itu setan baca a'udzubillah. Cepat padamkan, dipudurkan a'udzubillah syaitan. Itu bisik setan yang menolong kita. Cepat. Astagfirullah a'udzubillah syaitan. Atau baca Anas a'udzu rabbin nas malikin nas, atau baca wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Setan, jelas setan. Batal nanti. Kadang-kadang memang dibiarkan begitu oleh Allah untuk menguji kita juga. Menguji kita juga. Tidak hanya lupa kacang di kulit. Bukan hanya lupa kacang di kulit. Kacang boleh menjadi kacang tujin juga. Kacang atom, kacang bogor, kacang garuda. Anda amun kecewa kacang kulit, kacang tanah pun amun. Kacang talur. Maka katakan ada kulit. Kacang di sini letak atas meja, kacang. Ini air di atas meja, dipegang oleh tangan-tangan lentik. Tidak amun kacang tanah. Kacang ketika itulah kacang ada namanya kacang talur, kacik lah. Kantina saladari, harum. Lupa kacang kulit iyo bauji apa? Abah ketika itu perasaan iyo murni kita bersedekah, membantu menolongnya masa yang lalu atau tidak. Ingatnya summa itu panjang masanya. Walaupun kita memberinya dulu ketika sekian tahun yang lampau, sekarang diungkit lagi. Tetap betul. Karena kalimat summa la yutbi'u. Kemudian mereka tidak ikutkan, tidak irikan apa yang mereka beri itu dengan manna wala adha. Dites lah. Memang dites lah. Tapi kau semua cari-cari. Semua apa?
Lebih-lebih ketika itu hidup empati yang Allah. Empati yang Allah. Belah tanggung-tanggung gadang dasar itu kayak ini. Lah hebat lah begini. Awalnya nanti. Awalnya campak lagi. Awalnya itu dua bagian begini. Oh itu yang memendam. Kalau tidak betul-betul ikhlas lah, nak kita kembalikanlah kepada Allah. Habis banyak daerah, kan itu jadi. Soal macam rasa itu atau rasa dibukakan di depan ramai itu. Siapa yang aku dulu? Nak dijenang dulu tak? Tak ikut, tak pun buang akan bisa. Bisa. Habis. Lah betul jangan batal. Jangan batal. Jadi kalau kau bersedekah, picik-picik terima. Kau bersedekah, kalau sedekah murni sedekah, balasannya bukan kepada orang itu, balasannya kepada Allah. Sebab yang menyanyikan balasan itu Allah. Dia tidak pernah menyanyikan balasan. Kecewa kita kalau bersedekah itu mengharapkan balasan orang. Kalau kita kecewa, kita sudah beri, kita sudah bantu, kita sudah tolong, kita sudah modali dia. Lalu kecewa kita karena kita tidak dianggap misalnya itu, berarti belum murni lagi nilai sedekah kita. Murnikan lagi. Cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita baca Bismillah. Barangkali motivasi awal kita dulu tidak boleh itu bersandiang. Boleh tapi masih bersandiang. Picak tapi masih berlonggong. Boleh masagi itu berendo-rendo. Boleh balik. Itu jawaban setentangan bagaimana hukum menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan. Jadi terkadang malahan lebih tinggi nilainya kata-kata yang baik, qaulun ma'ruf, kata-kata yang ma'ruf, ucapan yang baik, yang menyejukkan, yang melapangkan, yang bikin dia jadi nyaman, itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan kata-kata menyakit. Kalau begitu biarlah awak nasihat saya lagi kenyo, enggak, bukan begitu maksudnya. Ini minta juga piti, minta tolong awak. Nasihat saya lagi, sebab kalau orang ini ketika mencoba kesalahan, nah itu melak. Biasalah nasihat lagi, kalau lagi aku mencoba kesalahan, itu cek kebalapi juga. Intinya, kalau dibandingkan nilainya, ada orang mengucapkan kata-kata yang baik dan dia tidak mampu bersedekah. Tidak ada yang akan diberikan. Tapi dia bisa menunjukkan kok itu banyak sana dan yang bos sebenarnya tidak ada orang bahagia. Cuman begitulah bertujuan cara atau jalan atau akalnya. Ini pokoknya macam-macam lah. Itu berikan nasihat atau jangan orang senang lapangnya. Adalah kanti sedekah, bersedekah kurang 1 miliar. Kurang 1 miliar bersedekah. Tinggal sisa-1,000 dulu. Tidak sedekah, tapi muncul apa ciri batu mau muncul. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik yang diberikan si A lebih baik daripada sedekah yang diberikan kurang 1 miliar. Kurang sambuh kurang. Ini sedekah 1,000. Lebih baik sedekah kata qaulun ma'ruf, ucapan maaf atau ampunan itu dibanding dengan sedekah yang diinginkan karena itu menyakitkan. Kalau bersedekah, sedekah saja. Mengharap balasan kepada Allah, jangan kepada orang. Kena jangan bersedekah. Namun besok pemilu namun bahagia sana aku baju cuci sulam kopiah biar belang-belang Mekah kan. Dia saya bilang, jadi puasa tak ikut dia jawab akan tak berjaga. Cukup kopiah dia. 50 rial balik Mekah mah. Itu boleh. Tidak masalah. Karena motivasi awal sudah jelas. Tidak sedekah namanya apa? Jadi puasa Allah.
Bela ya kadang-kadang politik kadang, kadang-kadang foto dia tak senang. Ayolah, kadang-kadang satu tweet. Lama apa, panik dia nak masuk ke kedai tu. Inyo tu nak melupik. Warna aku pilih juga, ini warna lain. Inyo nak masuk orang, buka lain tu balik. Boleh politik kadai boleh buka. Tidak masalah, motivasi awalnya sudah memang untuk itu. Tapi jangan namakan itu sedekah. Tidak sedekah. Sedekah motivasinya, pendorongnya karena kita membenarkan janji Allah, membenarkan balasan Allah, membenarkan adanya akhirat. Baru haraplah kepada Allah, minta. Itu jawabannya Pak Bu. Jawabannya mengenai ba'atu mungki ibadiyat jasur. Itu jawabannya. Sambuh adalah contoh. Sambuh contohnya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah suatu kemantapan, kekuatan iman dan keyakinan kita bahwa balasan itu ada. Cukuplah balasan Allah yang tertinggi, yang terbaik, yang akan diterima di dunia dan akhirat. Kalau mau sedekah, murnikanlah, luruskanlah niat, tujuan, motivasi kita semata-mata untuk itu. Hendak jangan namakan sedekah. Jelas-jelas pula namanya tak sedekah malah. Kok menamun sedekah juga, tapi wah ingin jo dipuja, dipuji, disanjung. Selesai. Silakan. Sehubungan dengan contoh yang Pak Ustaz sampaikan tadi, misalnya kita berwakaf dengan uang untuk membuat suatu bagian dari masjid, semisal tiang atau pagar. Tapi beberapa tahun kemudian bagian tersebut dirubah atau diganti atau dibongkar. Apakah wakaf kita terhenti sampai di situ atau bagaimana, Pak Ustaz? Oh, jangan pakai Bapak Ustaz. Ingat saya Bapak saya jadinya. Yang jelas niat sepi wakaf diniatkan, dimaksudnya ini wakaf supaya dipakai, dimanfaatkan, digunakan. Selebihnya tanggung jawab orang yang mewakaf. Bolehkah sesuatu yang telah diwakafkan itu dipugar, diganti, dirusak? Itu dia situasi kondisi. Kalau sesuatu yang diwakafkan tidak mungkin lagi dimanfaatkan, jika dipertahankan seperti itu bisa menghambat, bisa mengganggu dan segala macam, harus dienyahkan, dialihkan kepada yang lain. Dialihkan kepada yang lain bisa masih bermanfaat. Misalnya dinding ini karena saking sempitnya orang tidak muat sekali salah. Boleh dinding dipugar, tapi dinding timbul lagi. Kemanapun pergi dinding masih bermanfaat. Dipakai oleh makhluk. Sebab orang berakaf itu semut pun, serangga pun, cicak ini pun memanfaatkannya tidak berguna. Begitulah nilai. Cuma bagi kita yang menerima amanah wakaf, hati-hati, jangan main sifat sintung saja. Ini penyakit. Bagaimanapun nilai bapak-bapak, pada saya pengurus terserah penyakit pengurus itu. Sebab pengurusku DPT banyak, dicari-cari lah untuk negeri peluan, negeri puga, negeri rampaan, apa ganti. Sebab yang ada di benak sebagai pengurusku adalah, pengurusku ini harus memanfaatkan putih. Ini tidak harus begitu. Kalau tidak harus dipugar, jangan pugar. Tidak harus rompak. Tapi kalau menghambat, menghalang, membuat orang bisa mudarat, kira begitu jawaban itu. Diplomatis saja. Jangan dicontohkan pula di sini, nanti saya tidak usir dan mudah-mudahan nanti. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.